karena belum pernah dalam sejarah pelaksanaan Pilpres itu diulang. Karena Kipi mengatakan kemungkinan akan ada yang namanya PSU, pemungutan suara ulang, ya. Karena belum pernah dalam sejarah pelaksanaan Pilpres itu diulang. Masalahnya, pertama kali dalam sejarah juga anak presiden aktif jadi peserta Pilpres, mengintervensi keputusan MK lewat jalur paman dan mendaftar sebagai peserta pemilu tapi belum mengubah PKPU. Jadi, bukankah selalu ada yang pertama dalam sejarah? Gue punya keyakinan bahwa akan ada angin segar di mana Mahkamah Konstitusi akan memberikan keputusan yang mengembalikan marwah demokrasi di mata publik Indonesia. Pasca Paman Usman dimundurkan menjadi ketua MK di bawah kepemimpinan Soehartoyo memberikan banyak putusan yang cukup progresif, menerima gugatan Perludem untuk menghapus ambang batas parlemen 4%, sehingga memberikan ruang baru kepada partai-partai baru untuk ada dalam parlemen, dan juga nggak menyia-nyiakan suara rakyat yang terbuang jutaan jumlahnya, melahirkan putusan bahwa pilkada akan tetap dilaksanakan pada November 2024, alias pasca Presiden Jokowi lengser. Karena tadinya ada rumor Jokowi ingin mempercepat pilkada jadi September biar dia bisa ikut cawe-cawe juga di pilkada, dan ya MK berhasil mencegah hal itu terjadi, menerima gugatan. Kita tahu pasal ini seringkali menjadi momok menakutkan dalam demokrasi dan sangat-sangat karet, tapi MK membatalkan pasal ini loh. Teruntuk Bapak dan Ibu Hakim Konstitusi yang terhormat, keputusan seperti inilah yang kemudian kami rakyat rindukan. Keputusan yang membuat kami percaya lagi terhadap supremasi hukum dan juga marwah demokrasi. Seharusnya Bapak dan Ibu Hakim juga memutus pelaksanaan ulang Pilpres 2024, sehingga segala kejahatan demokrasi yang kita lihat dalam rangkaian pemilu tahun ini tidak menjadi penormalan di masa depan bagi elit dan juga publik kita. Lagi pula kita pernah menyaksikan, misalnya di Kenya, MA di sana membatalkan hasil pemilu tahun 2017 karena dianggap penuh dengan kecurangan. Dan itu pertama kali dalam sejarah negara Kenya. Even dulu tim ses Prabowo loh yang ngasih contoh tentang Pilpres di Kenya. Di Indonesia misalnya, ketika Pilkada Jawa Timur 2008, Hovifah kalah melawan Soekarwo, itu hasil dibatalkan dan dilakukan pemilu ulang. Juga misalnya di Pilkada Bengkulu Selatan, di mana yang menang dinyatakan didiskualifikasi dan yang bawah akhirnya menjadi yang menang. Begitupun juga di Pilkada Kota Waringin Barat. Misalnya lagi, ada jumlah perkara yang diputus oleh MK sebanyak 32 perkara sengketa hasil Pilkada tahun 2020 yang masuk ke dalam tahap pembuktian. Dari 32 perkara, 16 perkara dinyatakan harus dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU. Ada yang di beberapa TPS doang, ada yang keseluruhan. Jadi pernah ada kok catatan-catatan seperti itu dalam sejarah kita tentang pemilu yang curang atau TSM, kemudian dilakukan kembali pemilihan ulang. Gimana dengan Pilpres 2024? Nggak usah ditanya. Ini disebut sebagai satu pemilu paling brutal dalam sejarah Republik kita. Pemberian bansos secara masif, cawe-cawe presiden terlalu jauh, pengubahan batas usia hanya untuk majuin seorang cawapres, pengerahan TNI Polri untuk intimidasi, kepala desa, dan lain sebagainya. Jadi kami rakyat sangat berharap pada 8 Bapak dan Ibu Hakim Konstitusi untuk mengembalikan marwah demokrasi kita. Kok 8 doang? Nggak 9? Kan Hakim MK 9? Iyalah, 1 nggak usah diajak. Ngelanggar mulu soalnya, nggak asik, ganggu. Ya, mengenai prediksi yang disampaikan Titi Anggraini, ya, karena menarik, karena Titi mengatakan kemungkinan akan ada yang namanya PSU, pemungutan suara ulang, ya. Nanti akan kita lihat kebenaran dari ramalan tersebut. Coba kita bacakan komentar beritanya dan kemudian nanti kita ulas, ya, sobat era sekalian. Ini beritanya, ya, sebagaimana dilansir oleh koran tempo.co. Kita bacakan, yaitu tiga prediksi putusan MK soal sengketa Pilpres 2024. Pakar .2 akan ada kejutan. Kejutan apa ya, kita nanti lihat, ya. Oke. Mahkamah Konstitusi MK telah menyelesaikan sidang perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden PHPU Pilpres atau sengketa Pilpres 2024 pada Jumat 5 April 2024 lalu. Putusan MK soal sengketa Pilpres 2024 rencananya bakal dibacakan pada Senin 22 April 2024 mendatang. Bagaimana prediksi putusan MK tersebut?
Oke, berpeluang memutuskan PSU. Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini mengatakan MK berpeluang memutuskan pemungutan suara ulang PSU dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Kalau dari proses persidangan, peluang untuk putusan itu mengarah pada PSU terkait dengan pergerakan distribusi bansos, bantuan sosial, yang menyasar titik-titik suara pasangan calon paslon lawan, gitu kata Titi saat dihubungi Tempo. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya, kita menunggu hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi dan sidang sengketa Pilpres tahun 2024 ini telah selesai, tinggal menunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, di sini prediksi dari Refli Harun tentang putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Refli Harun optimistis MK diskualifikasi pencalonan Gibran. Ya, Refli Harun ini ya optimis, dia yakin bahwa pencalonan Gibran batal atau didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, bisa saja Refli Harun ini optimis karena dengan bukti-bukti yang sudah disampaikan di Mahkamah Konstitusi dan juga saksi-saksi para ahli, ya saksi yang ada di TPS, sehingga itu yang menyampaikan ya dugaan-dugaan atau kecurangan-kecurangan di pemilu tahun 2024 ini di dalam pencalonan Gibran, dan juga apa yang diambil, tindakan yang diambil oleh KPU. Ya, selalu dipermasalahkan hal itu tentang pencalonan Gibran ini. Oke, pakar hukum tata negara Refli Harun optimistis terhadap permohonan kubu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD soal diskualifikasi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres 2024 bakal diterima Mahkamah Konstitusi MK. Hal itu, kata dia, sesuai dengan proses dan fakta selama sidang permohonan hasil pemilihan umum PHPU. Nah, ini keyakinan dari Refli Harun ini selaku pakar hukum tata negara. Dia meyakini bahwa akan didiskualifikasi Gibran ya dengan proses sidang di persidangan. Mungkin di situ dia bisa menilai tindakan yang harus diambil oleh hakim. Oke, Refli mengatakan selama proses persidangan atau itu pihak termohon yakni Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai penyelenggara pemilu tidak mampu membantah cacat hukumnya pendaftaran Gibran. Nah, ini yang menarik bahwa selama sidang sengketa Pilpres tahun 2024 kemarin yang telah diselenggarakan di MK, maka cacat hukum dalam pendaftaran Gibran itu tidak bisa dibantah oleh KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Itu disebabkan karena ya benar sudah terjadi cacat hukum dan sudah terjadi pelanggaran, sehingga tidak ada lagi dalil dari KPU untuk membantah apa yang disampaikan oleh kubu 01 dan 03. Ya, di sini dikatakan Refli mengatakan bahwa KPU dengan sengaja menerima pendaftaran Gibran meskipun peraturan batas usia syarat di peraturan KPU itu belum diubah. Nah, ini salah satunya yang menjadi permasalahan teman-teman yang selalu dikejar oleh kubu 01 dan 03 tentang pendaftaran Gibran ke KPU, di mana KPU menerima pendaftaran itu padahal masih peraturan batas usia syarat di KPU itu minimal 40 tahun ya, sedangkan Gibran masih belum memenuhi umur 40 tahun. Dan walaupun di Mahkamah Konstitusi ya telah diubah satu aturan yang baru tentang batas usia capres cawapres, tetapi itu di Mahkamah Konstitusi, tetapi di dalam pendaftaran di KPU seharusnya itu diubah dulu ya, disesuaikan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang 90 itu, maka setelah itu baru diterima pendaftaran Gibran. Nah, akan tetapi ya terbalik dengan apa yang dilakukan oleh KPU. Nah, dia menerima dulu pendaftaran Gibran sebagai cawapres, sedangkan syarat ketentuan di dalam peraturan KPU masih belum diubah, masih batas umur minimal 40 tahun, sedangkan Gibran masih belum
mencapai 40 tahun pada saat itu. Nah, sehingga ini yang selalu dikejar, dan ini adalah terbukti di Mahkamah Konstitusi, sehingga menurut Refli Harun tadi tidak bisa dibantah oleh KPU atau Komisi Pemilihan Umum bahwa telah cacatnya. Ya, teman-teman, kita lanjut bahwa Refli menjelaskan pasca MK memutus syarat usia peserta calon presiden dan wakil presiden turun menjadi 35 tahun sebetulnya tidak dipermasalahkan sah atau tidaknya kubu Anies Mohaimin atau Amin dan Ganjar Mahfud. Namun demikian, kedua kubu itu lebih mempermasalahkan aturan turunan di Komisi Pemilihan Umum KPU. Namun demikian, kata dia, saat itu DPR tengah reses. KPU tidak memungkinkan untuk berkonsultasi mengubah aturannya. Putusan MK itu harus disertai perubahan PKPU. Tapi saat itu DPR reses, karena itu tidak mungkin konsultasi ke DPR untuk mengubah PKPU, ujarnya. Oleh karenanya petitum itu pun dianggap sudah dimenangkan. Lebih lanjut, jika dalil itu dikabulkan, maka proses Pilpres mestilah diulang dengan calon Presiden Prabowo Subianto menggantikan Gibran Rakabuming Raka dari pasangannya. Kalau Gibran diskualifikasi, Pilpres diulang karena Capres-Cawapres satu paket, waktu kita memilih di surat suara satu paket. Masa dilantik sendirian Prabowo, di mana logikanya, pungkasnya. Nah, teman-teman, itulah yang disampaikan oleh Refli Harun. Mereka mengatakan bahwa ya tidak mempermasalahkan sebenarnya dari apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, walaupun pada saat itu adalah ya telah secara terang-terangan bahwa MK pada saat itu ya mendapatkan satu sanksi tegas dari MK di mana akhirnya Anwar Usman selaku paman Gibran ya dicopot sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Sehingga di situ kita lihat bahwa memang aturan yang dibuat oleh Anwar Usman itu atau peraturan itu memang sudah cacat ya, karena ya atas putusan itu Anwar Usman mendapatkan ya hukuman dari MK dan karena mereka adalah lembaga tertinggi di hukum ini dan semua apa yang mereka putuskan adalah tidak bisa diganggu gugat, maka walaupun salah tetapi tetap dipergunakan, makanya tetap lolos Gibran yang mencalonkan diri. Akan tetapi ketika mendaftar di KPU, itulah yang dipermasalahkan, yang sering diperdebatkan di dalam Mahkamah Konstitusi. Kenapa KPU menerima saja, padahal aturan di KPU masih menggunakan aturan lama bahwa minimal capres-cawapres 40 tahun. Nah, sedangkan Gibran masih belum berumur 40 tahun. Nah, itulah yang dipermasalahkan. Artinya bahwa kubu 01 ini bukan mempermasalahkan tentang keputusan dari MK, Mahkamah Konstitusi ya. Mereka tidak fokus lagi di situ karena itu sudah selesai. Artinya bahwa Anwar Usman sudah mendapatkan sanksi dan itu sudah selesai di MK pada saat itu. Nah, yang mereka mempermasalahkan kenapa pada saat pendaftaran Gibran bahwa aturan yang dipakai KPU itu masih aturan lama ya, belum diubah. Nah, artinya bahwa aturan lama dipakai sedangkan yang mencalonkan diri tidak memenuhi aturan lama itu. Nah, sehingga itu yang menjadi problem dan itu yang dikejar ya oleh kubu 01 dan 03. Dan apakah ini nanti ya ini yang membuat nanti Pilpres tahun 2024 ini dilakukan pemilu ulang lagi dan Prabowo Gibran apakah didiskualifikasi atau hanya salah satu Gibran yang didiskualifikasi, itu tergantung dari putusan Mahkamah Konstitusi. Kita berikan kepercayaan kita kepada Mahkamah Konstitusi, biarlah mereka bekerja dulu, nanti kita lihat bagaimana keputusan mereka. Terima kasih teman-teman, berikan komentar Anda, bagaimana pendapat Anda dengan hal ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.